Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Sejarah Sastra akan menampilkan sebuah video dokumenter mengenai digitalisasi sastra berupa dari kertas ke layar, evolusi sastra Indonesia di era digital. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sulfi Putri Aulia dengan NIM akhir 057. Perkenalkan, saya Elizabeth Verta Apriliandari dengan NIM akhir 074. Perkenalkan, saya Atika Nur Hidayanti dengan NIM akhir 062. Dulu, sastra ditulis dengan tangan, dirasakan dengan hati, dan dibaca dalam diam. Hari ini, sastra hadir lewat layar, melintas cepat di sela notifikasi dan scroll yang tak pernah berhenti. Tapi, apakah kita masih sempat berhenti untuk benar-benar membaca dan merasa? Dari bait yang abadi hingga kalimat pendek di caption. Dari puisi yang dibacakan dengan suara yang lirih, sampai ditonton hingga lewat reels yang berdurasi 30 detik. Sastra terus bergerak, tapi akarnya manusia dan kata-kata. Kita bukan sedang kehilangan, kita sedang berubah. Dan perubahan ini menyisakan satu pertanyaan, apakah masih ada sastra di hati para generasi saat ini? Inilah dari kertas ke layar, evolusi sastra Indonesia di era digital. Sastra Indonesia, sejak awal, adalah gema nurani yang digoreskan lewat tinta dan kertas. Ia tumbuh dari kesunyian pena, menjelma menjadi suara bangsa. Namun zaman bergerak. Kini, kata-kata tak hanya hidup dalam buku, tapi juga dalam layar, scroll, dan klik. Dari halaman ke hyperlink, dari surat kabar ke unggahan media sosial, sastra menjelma menjadi sesuatu yang jauh lebih cair, lebih cepat, dan lebih interaktif dari sebelumnya. Sebelum dunia digital mendominasi, kata-kata dirayakan dalam bentuk fisik. Novel-novel klasik, puisi dalam majalah sastra, dan esai dalam koran harian. Balai Pustaka menjadi tonggak kelahiran sastra Indonesia modern. Dan tokoh seperti Pramudia Anantatur membawa sastra menjadi suara perlawanan. Memotret bangsa yang sedang mencari jati dirinya. Awal tahun 2000-an menjadi titik balik. Sastra mulai menyelinap ke ruang digital. Lahir puisi cyber, puisi yang tak tercetak, tapi terpancar dari layar. Tahun 2001, antologi digital Graffiti Gratitude menandai awalnya. Lalu, muncul fiksi mini. Sebuah eksperimen fiksi super pendek di Twitter yang mendobrak aturan klasik. Cukup 140 karakter untuk menghadirkan imajinasi yang utuh. Ini adalah demokratisasi narasi. Siapapun bisa menulis, siapapun bisa dibaca. Kini, batas genre nyaris lenyap. Sastra tak lagi melulu teks. Ia merambat ke video, suara, bahkan bentuk-bentuk interaktif. Pembaca tak hanya pasif, mereka merespons, berdialog langsung dengan penulis, memberi masukan, atau bahkan ikut menentukan arah cerita. Sastra menjadi pengalaman kolektif, hidup dan berkembang bersama komunitasnya, di ruang maya yang tak mengenal batas. Teknologi bukan sekadar medium, tapi kekuatan yang mengubah seluruh ekosistem sastra. Produksi kini tak perlu penerbit besar, satu blog atau akun Wattpad sudah cukup untuk memulai.
Distribusi lewat media sosial dan toko buku daring, karya menyebar dalam hitungan menit, menembus batas negara. Konsumsi buku bisa dibaca sambil bepergian, atau didengar sambil memasak. Literasi tak lagi terbatas pada buku tebal di rak kayu, tapi menyatu dalam ritme hidup sehari-hari. Namun, bersama kebebasan muncul tantangan. Plagiarisme mengintai di balik kemudahan copy-paste. Standar kualitas menjadi kabur ketika setiap orang menjadi penerbit. Kurasi tak lagi di tangan redaktur, tapi algoritma dan jumlah likes. Sastra menghadapi krisis otoritas, namun di saat yang sama, ia menemukan ruang baru untuk tumbuh bebas. Masa depan sastra ada di tangan generasi digital. Mereka yang terbiasa mengetik lebih dulu daripada menulis tangan. AI mungkin akan menulis puisi, tetapi manusia tetap menjaga makna. Teknologi memungkinkan pelestarian naskah kuno dalam bentuk digital dan memperluas akses literasi ke ruang-ruang pendidikan. Sastra tak tenggelam oleh zaman, ia justru belajar berenang dalam arusnya. Sastra Indonesia telah menempuh perjalanan panjang, dari tinta ke piksel, dari halaman ke hyperlink. Ia tak kehilangan makna, hanya menemukan bentuk baru. Teknologi tak mematikan kata-kata, ia justru memberinya sayap untuk terbang lebih jauh, lebih cepat, dan lebih dalam ke benak pembacanya yang baru. Di era ini, sastra bukan hanya milik pembaca, tapi milik siapa saja yang terhubung